Nyatakan isi hatimu, bahkan biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat mengerti, memahami dengan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya pemberitaan firman-Mu, bahkan seluruh kehidupan hamba-Mu, segenap tubuh, jiwa dan roh ini untuk dipakai, dipergunakan, dilengkapi oleh Tuhan menjadi saluran berkat di tengah-tengah umat-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, kiranya segala pujian, pengagungan dan penghormatan selayaknya lah kita persembahkan bagi Yesus, kepala gereja. Dan saya menyapa kita seluruh jemaat Tuhan dengan kasih Kristus. Shalom. Philadelphia. Philadelphia. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan kiranya layak kita persembahkan bagi Yesus Tuhan, mempelai pria sorga yang sungguh mengasihi kita. Tentu karena kasih rahmat dan kemurahan Tuhanlah kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Semua dalam pertolongannya, semua dalam kemurahan Tuhan. Saudaraku, bahkan kita diberikan kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur sehingga kita boleh menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah pujian pengagungan yang sudah kita persembahkan. Kiranya hati musim, ya, dan bagaimana kita menjalani musim dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku, baik menghadapi musim semi, musim panas, musim gugur, sampai kepada musim dingin. Ya, saya percaya kita semua dikuatkan, kita semua diberikan pengertian bagaimana kita melewati, menjalani segala musim hidup kita. Sehingga kita tidak mati konyol, tetapi kita betul-betul sampai berjuang ke garis akhir. Saudaraku, yang akhirnya dituntut dari kita adalah kita hidup di dalam buah yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi pada pagi siang hari yang indah ini, saudaraku, sebelum nanti minggu-minggu berikutnya kita akan menjelang ya persiapan untuk perayaan Paskah. Kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan mengenai korban Kristus, salib Kristus, anugerah Kristus yang terbesar, ya kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengalami penebusan. Tetapi pada pagi siang hari ini saya masih memberikan tema bagi kita, ya saudaraku, ya yang dikutip dari Injil Matius pasalnya yang ke-13, yaitu respon hati terhadap firman. Iya. Respon hati terhadap firman, supaya ya kita betul-betul memiliki respon yang baik, respon yang benar terhadap firman Allah. Sebab respon itu sangat menentukan. Ya, sekali lagi respon itu sangat menentukan. Ya, nats ini dikutip dari Injil Matius pasal yang ke-13 dari ayat 1 sampai kepada ayat 8. Mungkin ayat ini sudah sering kita dengar. Ya, sudah sering dikhotbahkan, bahkan juga mungkin sudah sering kita baca. Tetapi tentu firman Allah itu selalu baru. Ya, dan saya mau sampaikan saudaraku, ya tentu hal-hal yang baru, hal-hal yang penting, ya bagaimana respon kita itu menentukan kehidupan rohani kita. Kenapa? Ya, sampai Yesus memberikan perumpamaan ini. Di dalam Injil Matius pasal 13. Ya, ada 5 perumpamaan di situ. Ada 5 perumpamaan. Tetapi perumpamaan itu yang pertama diawali oleh Yesus tentang perumpamaan menabur benih. Dan ingat, semua ini adalah soal kerajaan sorga. Maka selalu dikatakan hal kerajaan sorga itu seumpama, hal kerajaan sorga itu seumpama.
saudaraku, tetapi dimulai dari perumpamaan tentang menabur benih. Ketika benih itu ditabur, saudaraku, dalam pengertian rohaninya yang dituntut di sini nanti adalah respon hati kita terhadap benih itu atau firman itu ketika itu ditaburkan. Saya minta dibacakan terlebih dahulu. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai kepada ayat 8. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Terus? Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Terus? Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Terus? Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Lanjutkan. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan. Sampai situ saja. Saudara yang terkasih, kali lagi Matius pasal 13. Di situ ada 5 perumpamaan. Kalau kita melihat setelah Yesus keluar dari satu rumah tempat ia mengajar, maka ia pergi ke tepi danau Galilea. Lalu di sana dia naik ke salah satu perahu yang sedang ada di tepi pantai itu, lalu dari situ dia mulai menyampaikan perumpamaan. Nah, dikatakan tadi dalam ayatnya yang ketiga, saya kutip sebentar. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Mengucapkan banyak hal dalam bentuk perumpamaan. Maka perumpamaan yang pertama itu dimulai dari perumpamaan tentang penabur benih. Kenapa tentang perumpamaan menabur benih? Karena ini berkaitan dengan respon dalam mendengarkan firman Allah. Karena akan ada nanti saudaraku perumpamaan berikutnya. Perumpamaan berikutnya nanti adalah perumpamaan tentang kerajaan Allah, dikatakan ada ilalang di antara gandum. Itu kan? Ya, atau coba lihat dulu perikop berikutnya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ya, kerajaan Allah itu diumpamakan seperti lalang di antara gandum. Gandum itu gambaran gereja, jemaat, orang-orang percaya. Amin. Amin. Tetapi di tengah-tengah orang percaya ada juga ilalang. Ilalang ini tidak berbuah, tetapi ilalang ini identik lebih menonjol. Ya, lebih agresif, lebih terlihat, saudaraku. Ya, tetapi tidak berbuah. Ya, ini ada di antara gandum. Jadi ada orang-orang yang tidak berbuah, ada jemaat-jemaat yang tidak berbuah, walau terlihat seperti menonjol. Ya, lebih menonjol dari gandum-gandum. Ya, saudara yang terkasih, nah maka kalau di situ dikatakan perumpamaan tentang kerajaan sorga. Ya, baru ada perumpamaan berikutnya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ya, baru perumpamaan yang kedua, kerajaan Allah itu soal biji sesawi dan ragi. Biji sesawi itu yang paling kecil. Tetapi ketika dia bertumbuh, dia memiliki batang, dia memiliki ranting, dan burung-burung pun bisa berlindung.
Sementara ragi itu juga kecil. Tetapi dia bisa mengkamirkan, membusukkan, mempengaruhi adonan yang banyak. Artinya saudaraku, hal yang kecil yang baik bisa mempengaruhi. Tetapi hal yang kecil yang buruk juga bisa mempengaruhi menjadi busuk, merusak, menghancurkan. Bisa tangkap? Haleluya. Iya, saudara yang terkasih, ini perumpamaan yang kedua, baru perumpamaan yang ketiga. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang Ya, berharga. harta terpendam. Seseorang yang menemukan harta terpendam di satu ladang. Lalu ia pulang. Harta terpendam ini dia simpan, ya dia kubur, dia tutup, lalu dia pulang, dia jual hartanya. Lalu dia beli ladang itu. Ketika dia beli ladang itu, dia sudah memperoleh harta terpendam, harta yang paling berharga. Ini menggambarkan bahwasanya seseorang yang sudah menemukan keselamatan itu, dia rela mengorbankan harta jasmaninya, milik kepunyaannya, demi untuk memperoleh harta yang paling berharga dalam hidupnya. Itulah keselamatan, itulah hidup yang kekal. Amin. Amin. Perumpamaan yang keempat. Perumpamaan tentang pukat. Perumpamaan tentang pukat. Pukat yang dilabuhkan ke laut, dia akan mengumpulkan berbagai-bagai ikan. Menggambarkan ini adalah gereja, pelayanan. Ya saudaraku, ladang Tuhan, penginjilan, misi yang menjangkau banyak jiwa-jiwa. Ada ikan yang baik, ada ikan yang tidak baik. Tetapi ketika dia dikumpulkan ke dalam pasu, maka dipisahlah mana ikan yang baik, mana yang tidak. Gereja itu adalah tempat mengumpulkan. Lalu di gerejalah masuk dalam proses pemisahan. Mana jemaat yang kudus, mana yang tidak kudus. Ini nanti akan masuk dalam proses pemisahan. Yang masuk dalam proses pengudusan. Inilah yang akan layak nanti masuk dalam kemuliaan Tuhan. Sedangkan yang tetap dalam kefasikan dalam dosa, ini yang akan terbuang. Saudara yang terkasih, sebelum Yesus menyampaikan 4 perumpamaan ini, dia mulai dengan perumpamaan penabur benih. 4 perumpamaan ini selalu dikatakan dari awal. Hal kerajaan sorga itu seumpama lalang di antara gandum. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi dan ragi. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta terpendam di ladang. Hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan. Supaya seseorang itu bisa mengerti, memahami tentang kerajaan sorga, maka Yesus memulai perumpamaan tentang penabur benih. Perumpamaan tentang menabur benih itu berbicara tentang respon kita terhadap firman. Kalau kita tidak memiliki respon yang baik, yang benar terhadap firman, mustahil kita bisa mengerti hal kerajaan sorga. Tangkap ya? Tangkap? Ya. Kalau respon kita tidak baik, kalau respon kita tidak benar, saudaraku, bagaimana kita bisa mengerti tentang kerajaan sorga? Maka Yesus mulai perumpamaan itu tentang hal menabur benih. Apalagi ketika Yesus menyampaikan perumpamaan itu di mana? Di rumah ibadah? Di mana? Di tepi danau. Dia mengambil tempat posisinya di atas salah satu perahu. Kan begitu ya? Kita ulang dulu ayat 1. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu, dari rumah tempat ia mengajar sebelumnya. Ya, kalau kita lihat nanti dalam terjemahan sederhana. Dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ya, lalu duduk di tepi danau. Ya, danau di situ adalah Danau Galilea. Ya, yaitu di tepi Danau Galilea. Coba sebentar kita lihat dalam terjemahan dulu. Ayat 1 saja. Ayat 1. Ayat 1. Dalam terjemahan sederhana. Terjemahan sederhana.
Demikian firman Tuhan. Ya, Pada hari itu juga Yesus meninggalkan rumah tempat dia mengajar ya, dan pergi ke pinggir danau Galilea, pergi lalu ke duduk pinggir di danau situ. Galilea, lalu duduk di situ. Ya, nanti dalam terjemahan lain, termasuk juga dalam Injil sinoptik seperti Markus pasal yang keempat maupun Injil Lukas pasalnya yang ke-8 dikatakan di tepi pantai danau Galilea. Saudara pernah ke pantai? Jemaat, saudara pernah ke pantai? Orang muda pernah ke pantai? Nggak ada orang muda di sini. Orang muda pernah ke pantai? Masih rindu ke pantai? Sering ke pantai? Orang muda sering ke pantai? Dulu. Gak ada lagi orang muda. Yang udah pulangnya atau kamar mandi semua. Orang muda sering ke pantai? Dirombak dulu pertanyaan. Orang muda pernah ke pantai? Pernah. Pertanyaan yang kedua. Orang muda sering ke pantai? Enggak. Yang ketiga. Orang muda masih rindukah ke pantai? Masih. Remaja-remaja ini semangat sekali kalau bicara tentang pantai. Orang muda pernahkah ke pantai tidak ikut dengan gembala? Hah? Pernah juga. Siapa temanmu? Hah? Mulai. Ya. Kalau saudara pernah ke pantai, apa saja yang saudara lihat di pantai? Tuh. Tadi katanya pernah ke pantai. Saudara yang pernah ke pantai, apa saja yang saudara lihat di pantai? Satu. Hah? Laut. Terus apa lagi? Pohon manggis. Hah? Pasir. Apa lagi? Pohon di hutan pun banyak. Apa lagi? Hah? Orang lagi ngapain? Ada yang mandi-mandi, ya ada lompat-lompat, ada yang lari-lari, ya anak-anak, ya bahkan juga kadang-kala orang tua. Ya saya lihat itu pernah di pantai itu orang tua yang sudah tongkat-tongkat pun begini masih senang juga ke pantai. Dalam hatiku, koji main atau nanti doa amat tahun, ya tapi nggak apalah. Ya memang di pantai itu kita melihat segala macam. Apalagi seperti di pantai Danau Galilea. Di situ biasanya para nelayan pun ada. Maka ada perahu-perahu nelayan. Mereka mungkin sudah selesai menangkap ikan, membersihkan jalannya. Ya, mungkin juga di situ istrinya atau keluarganya sedang membereskan ikan. Ya. Kalau di pantai-pantai yang lain di situ juga ada tukang jual es krim. Pernah lihat? Pernah? Lewat lagi naik motor, bakso. Apa lagi? Anak remaja. Apa lagi? Rujak. Ya. Pokoknya segala macam. Saudara bayangkan, saya mau memberikan gambaran dulu. Supaya saudara nanti mengerti kenapa Yesus mulai perumpamaan tentang menabur benih. Ini situasi di pantai. Di situ ada orang mungkin, ya saudaraku yang berenang-berenang. Ada anak-anak, ada orang remaja, ada orang muda, mungkin juga ada orang tua. Ada yang bekerja. Kalau dulu, ya saudaraku, di beberapa tempat, di pantai itu juga biasanya tempat berjual ikan. Setelah para nelayan itu, ya saudaraku, parkir ke tepi pantai, jalannya dibereskan, ikannya dikumpulkan, di situ juga dijual bagaikan pasar. Ya. Jadi itu tempat yang begitu ramai. Ya. Ada anak-anak yang lari-lari, ada yang ketawa-ketawa, ya ada yang main pasir, ada yang main air dan lain sebagainya. Tetapi dalam situasi kondisi seperti itu, Yesus hendak menyampaikan tentang kerajaan sorga. Yang dia sampaikan dalam bentuk firman.
maka dibutuhkan respon. Dibutuhkan respon. Karena menyampaikan firman Allah dengan respon yang baik di tepi pantai itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Menyampaikan firman seperti ini di rumah ibadat, di gereja, di satu gedung yang tertutup saja. Ini pergumulan. Kalau sempat ada anak-anak yang lari, ya, ada anak yang lari ke kamar mandi, datang orang tuanya kejar. Anakku, satu madabui tangga. Ya. Firman disampaikan, bagaimana respon saudara? Ketika firman disampaikan ada di samping saudara, sudah mulai dia teler-teler. Dopena sudah goyak pertama, dopena nggak. Respon. Sebelum Yesus menyampaikan hal kerajaan sorga itu, dia menginginkan respon dulu. Bagaimana respon para pendengar? Bagaimana respon kita terhadap benih firman yang disampaikan? Maka itu bukan hal yang mudah. Ya. Supaya jangan sampai firman itu disampaikan tetapi menjadi sia-sia. Respon itu sangat penting. Sebab mendengar dan memperhatikan firman Allah itu jauh lebih baik daripada seremonial ibadah kita. Kita sudah melakukan seremonial ibadah kita. Kita masuk dalam pujian kita yang pertama. Mari kita bersyukur. Setelah itu kita masuk dalam doa pembukaan. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kita bersuka cita, bersorak-sorak. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya, dan lain sebagainya. Termasuk lagu-lagunya. Woi, woi, woi. Oh, oh, oh. Ya, dan seterusnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itu seremonial. Setelah itu kita persiapkan hati kita untuk mendengar dan menerima firman Allah. Itu seremonial. Tetapi Tuhan berkata begini. Melalui Nabi Samuel kepada Saul secara khusus. Mendengar itu lebih baik. Memperhatikan itu jauh lebih baik dari korban persembahan. Korban persembahan yang dimaksudkan di situ seremonialnya. Karena kalau dulu umat Tuhan kalau beribadah harus ada seremonial. Mempersembahkan korban binatang, lembu atau domba. Ya, Tuhan berkata, lebih baik engkau mendengar, lebih berharga pendengaranmu itu bagiku, kata Tuhan, ketimbang daripada korban yang engkau persembahkan ini. Begitu ya dalam kitab Samuel. 1 Samuel 15 ayat 22. Ya. Tetapi jawab Samuel, Ya. apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan Ya. sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Ya. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban itu lebih sembelihan. baik dari korban sembelihan. Seremonial yang engkau lakukan, kata Tuhan. Terus. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba Iya, jantan. memperhatikan itu lebih baik. Ya. Mendengar suara Tuhan, memperhatikan suara Tuhan itu jauh lebih baik dari korban-korbanmu yang penuh dengan lemak. Maka Yesus mengawali perumpamaan itu tentang penabur benih. Karena Tuhan ingin respon dari pendengar sebelum ia berbicara tentang hal kerajaan sorga. Tangkap ya? Respon. Kenapa saudaraku? Karena iman kita timbul, iman kita tumbuh, kehidupan rohani kita itu berkembang mengalami kemajuan
dari mulai pendengaran kita. Roma 10 ayat 17 mencatat iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya. Pendengaran firman Kristus. Mendengar untuk mengerti. Mengerti membawa kita kepada pertobatan. Pertobatan melahirkan pemulihan. Maka kalau kita kembali kepada Matius 13 itu. Matius 13 dalam ayat 14 ayat 15. Saya ikuti ayat 15 saja. Di dalam ayat 15 Yesus menekankan di situ bahwasanya mendengar itu untuk mengerti. Lalu pengertian itu akan mendorong kita untuk berbalik kepada Allah atau bertobat. Lalu hasil dari pertobatan itu adalah pemulihan atau yang disebutkan di situ dengan kesembuhan. Ya, begitu kan ayat 15? Coba. Sebab hati bangsa ini telah menebal, Terus. dan telinganya berat mendengar, Terus. dan matanya melekat tertutup, Iya. supaya jangan mereka melihat dengan matanya, Terus. dan mendengar dengan telinganya, Iya. dan mengerti dengan Lalu hatinya. mengerti dengan hatinya. Ya, kalau mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, maka hati mengerti, memahami. Kalau hati sudah mengerti, terus Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Arti berbalik itu adalah bertobat. Maka hasilnya Tuhan menyembuhkan atau pemulihan. Jadi di dalam ayat 15 ini Yesus mau menyampaikan mendengar untuk mengerti. Mengerti itu akan mendorong kita untuk bertobat. Berbalik kepada Allah. Maka hasil dari pertobatan itu adalah pemulihan. Amin. Kenapa seseorang itu tidak pulih? Karena diawali dari gagal mendengar sehingga gagal mengerti. Kalau gagal mengerti, maka gagallah dia berbalik bertobat. Maka Yesus mengawali perumpamaan itu tentang penabur benih. Sebab respon kita itu menentukan. Kita bertumbuh atau tidak, itu ditentukan respon kita. Kita kuat dan bertahan saat menghadapi pencobaan atau tidak. Itu tergantung respon. Kita mampu tidaknya bersaing di tengah-tengah dunia yang sukar ini. Itu ditentukan respon kita saat mendengar firman. Kita berbuah atau tidak di dalam Tuhan. Itu ditentukan oleh respon kita saat mendengar firman Tuhan. Maka di situ kan ada 4 bentuk tanah. Tempat benih itu tertanam. Ada 4. Yang pertama, tanah tepi jalan. Itu ayatnya yang keempat ya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ya, secara garis besar, tanah tepi jalan itu menggambarkan hati yang keras. Hati yang keras. Ya, kalau kita lihat nanti kelanjutannya, saudaraku, keterangannya, tanah itu menggambarkan hati. Sedangkan benih itu menggambarkan firman. Menggambarkan hati, menggambarkan firman. Jadi tanah tepi jalan itu menggambarkan hati yang keras. Sedangkan tanah berbatu itu menggambarkan hati yang dangkal. Hati yang dangkal.
Baru yang ketiga, tanah semak duri itu menggambarkan hati yang terbagi. Hati yang terbagi. Baru yang keempat, tanah yang baik itu menggambarkan hati yang terbuka. Jadi di situ ada 4 bentuk tanah. Berarti ada 4 bentuk hati ataupun respon. Saat menerima benih, itulah firman. Bisa diikuti? Yang pertama tadi adalah tanah tepi jalan atau tanah pinggir jalan. Itu adalah hati yang keras. Tanah tepi jalan itu hati yang keras. Saya kutip kitab Markus pasal yang keempat sebentar ayat 15. Nanti boleh dipersiapkan terjemahan juga, terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian ayat 15. Ya, Orang-orang yang di pinggir jalan, orang-orang yang di pinggir jalan terus. tempat firman itu ditaburkan, Terus. ialah mereka yang mendengar firman, Ya, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. iya. Kenapa diambil oleh iblis? Karena tanahnya keras. Ya, jadi benih itu tidak sempat dia masuk ke dalam. Firman itu tidak sempat masuk ke dalam hati, ke dalam tanah. Sehingga iblis mengambilnya. Terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian. Jalan yang keras di mana sebagian dari benih itu jatuh. Jalan yang keras. Hati yang keras. Ya. Coba terus. Melukiskan kerasnya hati beberapa orang yang mendengar firman Allah itu. Melukiskan kerasnya hati beberapa orang yang mendengar firman Allah itu. Jadi tanah tepi jalan itu melukiskan, menggambarkan hati yang keras. Saudaraku, bukan benihnya yang salah. Bukan penaburnya yang salah. Tetapi tanahnya tidak terbuka untuk benih. Bukan firman Allah yang salah. Bukan hamba Tuhan yang menyampaikan yang salah. Tetapi hati, tanah hati yang tidak terbuka. Kenapa tidak terbuka? Karena hatinya sehingga tidak sempat beroleh keselamatan. Tidak sempat percaya yang melahirkan keselamatan. Tidak. Sebab iblis mengambilnya. Lukas pasal yang ke-8 ayat 12. Lukas 8 ayat 12. Lukas 8 ayat 12 ya. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Terus supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ya. Sehingga tidak sempat percaya. Tidak sempat tumbuh imannya. Walaupun benih itu sudah ditaburkan. Tapi karena hatinya keras. Maka benih itu tidak sempat melahirkan iman. Padahal sebenarnya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, saat firman itu tertabur di hati yang terbuka. Tetapi kalau hatinya keras, hatinya tidak terbuka terhadap firman, karena kerasnya hati itu, maka benih itu tidak sempat tumbuh. Tidak melahirkan iman yang membawa kepada keselamatan. Sebab iblis begitu cepat mengambil. Namun saya mau sampaikan, tanah tepi jalan itu keras. Itu tidak secara tiba-tiba, tidak. Itu ada proses. Ada proses.
Ya, di samping gedung kita ini, saudaraku, pas di sebelah sini, kita sekarang sedang membangun gedung ruang sekolah minggu. Dan itu juga nanti bisa duifungsi. Ya, kalau ada acara-acara, baik acara ya mungkin perjamuan kasih, ya resepsi dan lain sebagainya, nanti boleh juga di situ. Saudara yang terkasih, ya itu dulu tanahnya mereng. Lalu saya pasang batu miring. Dan setengah itu, ruangan itu ditimbun. Ditimbun. Ketika tempo hari kami menimbunnya, ya saudaraku, itu ada banyak sampah dimasukkan. Bu Lambue, Ibu Purba juga kemarin beberapa hari ikut juga menimbun itu. Saudara yang terkasih, itu ditimbun. Ada sampah, ada plastik, dan lain sebagainya. Ada kayu-kayu. Ketika itu pertama-tama dimasukkan, saudaraku, ini tanahnya belum padat. Ketika kita injak, kaki kita masih masuk. Timbun lagi dengan tanah. Timbun lagi dengan batu-batu. Setelah itu hujan turun. Lalu dia makin padat. Dan beberapa kali dia disiram hujan. Tanahnya makin turun, makin padat. Ditimbun lagi. Siram hujan, makin padat. Jadi untuk pemadatan itu ada proses. Dia tidak secara tiba-tiba. Hati yang keras itu tidak secara tiba-tiba. Minggu yang lalu lembut hatinya, lalu minggu ini tiba-tiba langsung hatinya keras. Enggak. Iya. Hati yang keras itu ada proses pemadatan. Ada proses pemadatan. Jadi segala sesuatunya masuk. Luka batin, kepahitan yang tidak dipulihkan, ada di dalamnya. Kekecewaan itu ada di dalamnya. Kesombongan karena intelek, karena pintar, ada di dalamnya. Ya, dia merasa pintar, merasa sudah tahu secara intelek. Termasuk juga kesombongan rohani. Ya, dia menganggap bahwasanya firman itu dia sudah pahami, dia sudah mengerti. Ya. Sehingga dalam hatinya, wah, Pak Gembala sampaikan temanya saja. Wah, aku sudah langsung tangkap itu. Udah mengerti itu. Itu nanti ke sini-sini, ini. Merasa sudah ngerti. Ya. Saudara yang terkasih, ini masuk. Kesombongan intelek, kesombongan rohani. Bahkan kadang-kala mungkin dia berpikir, ya walaupun aku tidak mencatat, ya, tetapi semua poin-poin itu sudah tersimpan dia. Itu masih di otak kanan, belum di otak kiri. Sombong amat. Jadi merasa sudah ngerti, sudah tahu. Ini masuk. Kesombongan masuk, kepahitan masuk, kekecewaan masuk. Ya, bahkan pola pikir yang tidak mengandalkan Tuhan, saudaraku, itu sudah terbiasa. Dia punya pola pikir, wow, walaupun tidak mengandalkan Tuhan, walaupun tidak berserah kepada Tuhan, aku bisa. Karena merasa sudah bisa. Itu yang membuat menjadi keras. Walaupun aku tidak berdoa, oh enggak masalah, enggak apa-apa, oh bisa kok. Walaupun aku enggak doa, tetap sehat. Enggak seperti jemaat yang lain, sikit-sikit minta topangan doa, tolong bantu dalam doa, di homesel minta topangan doa, di ibadah doa juga minta topangan doa, secara pribadi juga kepada Pak Gembala minta topangan doa. Doanya selalu kesehatanlah, kesembuhanlah. Aku enggak pernah doa, tetap sehat walafiat. Terbiasa tidak mengandalkan Tuhan. Walaupun aku tidak doa, kebutuhanku dipenuhi kok. Tidak seperti dia, saban hari doa, tiap saat doa. Ya. Mau makan pun doa, tapi makanannya tetap kurang. Terbiasa punya pola hidup tidak mengandalkan Tuhan. Itu yang
yang membuat keras. Ya, saudara. Jadi segala sesuatu masuk. Ambisi, pola hidup, konsep yang salah itu masuk. Itu yang membuat padat dan menjadi keras. Tanah tepi jalan itu adalah tanah yang sering diinjak. Ya toh? Ya kan? Saudara kalau jalan, ini jalan. Sini paret. Saudara jalan dari mana? Hah? Dari paret. Kenapa jalan ini keras? Karena sering kan di sini jalan kan nggak mungkin saudara jalan dari paret toh. Oh ini jalan sayang. Harus kita hormati dan kita hargai. Iya, mari kita jalan dari paret. Ya, nanti kalau kita injak-injak jadi keras. Jalan ini menjadi keras karena sering diinjak. Sering dilalui. Kenapa hati itu menjadi keras? Sehingga firman itu tidak bisa masuk. Hati itu tidak bisa menerima firman. Tidak terbuka terhadap firman itu. Ini hati yang sering meremehkan firman. Menganggap firman itu hanya sekedar, ya, pemberitaan firman itu hanya sekedar, ya, pelengkap dalam ibadah. Saya mau sampaikan pemberitaan firman ini bukan pelengkap dalam ibadah. Tapi pemberitaan firman ini adalah yang terutama. Tuhan mau berbicara kepada saya dan saudara secara pribadi. Tuhan mau masuk ke dalam hati kita. Kalau tadi saya sampaikan di awal, benih itu ditaburkan. Ya, saudaraku, ini menggambarkan Allah mau menyatakan hal kerajaan sorga itu melalui benih firman kepada hati manusia. Perkara sorga itu Tuhan mau masukkan ke dalam hati manusia itu melalui firman. Maka ketika kita mendengar firman Allah, Tuhan sedang menyampaikan hal kerajaan sorga. Ketika firman itu kita terima di dalam hati kita, kita sedang menerima hal kerajaan sorga di dalam hati kita. Tetapi hati yang keras, itu bagaikan jalan yang keras yang sering dilalui. Sering dilintasi, sering diinjak, direndahkan. Bagaikan firman yang sering direndahkan. Amsal pasal 13. Amsal pasal 13. Saya kutip ayat 13. Demikian, Menganggap remeh dengan firman. Ya. siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ya, akan menerima balasan. ya. Jadi terbiasa remeh dengan firman. Maka saya selalu mengajarkan termasuk kepada anak-anak remaja, orang-orang muda, perhatikan firman Allah. Sangat baik dalam tradisi orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan anak-anak kan itu betul-betul diajar menjadi anak Taurat. Menjadi anak Taurat. Maka kalau kita melihat cerita tentang Yesus sejak umur 12 tahun atau 13 tahun ya, sampai dia dewasa, kan tidak ada ceritanya dalam Alkitab.
Yang terakhir kan umur 12 tahun. Ketika orang tuanya membawa dia ke bait Allah yang ada di Yerusalem. Lalu ia tertinggal di sana. Lalu kembali orang tuanya pulang untuk mencarinya. Setelah itu kan tidak ada. Umur 17 tahun, ya umur yang paling indah bagi orang-orang muda. Itu kan tidak ada cerita tentang Yesus. Ya. Tidak ada ceritanya. Kenapa? Karena menjadi anak Taurat. Anak Taurat itu artinya dididik. Ya, dalam hukum Taurat. Menghafal hukum Taurat, melakukan hukum Taurat. Ya. Jadi betul-betul dia bagaikan masuk ke dalam apa namanya? Ya seperti tetangga kita ya masuk di pesantren di pondok ya. Ya. Lalu dididik, diajar di sana. Ya. Sehingga dasar-dasarnya, dasar agamanya itu kuat. Beda dengan anak-anak sekarang, remaja-remaja sekarang ini. Nggak tahu tak apa yang dipelajari. Yang dipelajari juga. Kadang kayak orang gila dia di situ. Di bawah pohon itu dibuat di situ handphonenya kan. Aduh. Dan zaman sekarang bukan hanya remaja. Ya. Nenek-nenek pun banyak. Kalian songonya muate. Walaupun demi uang. Jangan sampai orang beranggapan miring dengan saudara. Nang warung wae. Nang masuk nang bibelo dun wae. Jangan sampai orang begitu. Lebih bagus saudara cari besi tua. Ketimbang saudara sudah tua, sudah banyak uban, tapi sendiri pula. Saya tidak katakan itu dosa, tidak. Tidak, saudara. Tetapi kiranya kita diberi hikmat untuk bisa mengerti, memahami mana yang pantas, mana yang patut. Ya, saudaraku, ya sesuai dengan kedewasaan kita masing-masing. Anak-anak kita saja ini saya harapkan yang remaja-remaja juga mari belajar. Miliki Alkitab, baca firman Tuhan. Pahami, mulai dari cerita-cerita Alkitab dulu pahami. Kalau cerita Alkitabnya pun tidak dipahami, bagaimana rahasianya dimengerti? Alkitab itu bukan hanya sekedar cerita, tidak. Tapi ada rahasia di dalamnya. Yang harus dimengerti, yang harus dipahami dengan baik. Kalau hanya cerita saja. Banyak buku cerita yang lebih menarik dari Alkitab. Tetapi Alkitab ini bukan hanya buku cerita, tidak. Tetapi ada rahasia di dalamnya. Yang kedua, ada kuasa di dalamnya. Firman itu mampu mencipta yang tidak ada menjadi ada. Itu kehebatannya. Maka saya percaya kalau kita mengerti firman Allah dan kita hidup dalam firman Allah, firman itu mencipta kita. Mencipta kebutuhanmu. Amin. Haleluya. Ya, kebutuhan bukan hanya soal ekonomi terlalu kecil. Kebahagiaanmu, masa depanmu, sukacitamu, ketenanganmu, ketentraman hatimu. Dia akan ciptakan. Firman itu bukan hanya suatu cerita di masa lalu, tidak. Dia memiliki kuasa. Firman Allah itu hidup. Kenapa dikatakan hidup? Hidup berarti berkembang. Orang yang hidup kan berkembang kan? Ya.
mengalami kemajuan, mengalami kuasa. Maka dikatakan firman Allah itu hidup dan berkuasa. Bahkan dia lebih tajam, lebih besar dari pedang bermata. Dia mampu mencipta. Maka kalau kita mengerti firman Allah dan firman Allah itu diam di dalam hidup kita, firman Allah itu menciptakan kita, mengubah kita, saya percaya keadaan kita tidak akan ada yang sama. Keadaanmu tidak akan sama dengan 3 tahun yang lalu. Keadaanmu tidak akan sama dengan 2 tahun yang lalu. Keadaanmu tidak akan sama dengan tahun yang lalu. Tetapi keadaanmu akan terus mengalami kemajuan, perkembangan di dalam Tuhan. Amin. Baik sukacitamu, baik ketenteramanmu, rasa nyamanmu, kebahagiaanmu, termasuk ekonomimu. Fisik kita boleh lemah, tetapi semangat rohani kita, gairah rohani kita, roh kita tetap berkobar-kobar. Karena firman. Karena firman. Hanya persoalannya kita mengerti enggak? Maka ketika firman itu disampaikan, yang diinginkan oleh Yesus itu apa? Respon. Sehingga dia memberikan gambaran. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Oh, ini orang-orang yang keras hatinya. Kenapa keras hatinya? Proses pengerasan ini, pemadatan ini sudah lama. Di dalam hatinya tersimpan kepahitan, kebencian, rasa dongkol, kejenuhan, kekecewaan, ada kesombongan tersendiri dalam hatinya, ada ambisi di dalam hatinya. Ya, ini masuk semua. Ya, saudaraku, dan dibiarkan tidak dipulihkan, dibiarkan ini tidak diolah, tidak diproses, sehingga menjadi keras. Maka ketika firman itu ditaburkan, ketika firman itu disampaikan, firman itu tidak sempat masuk mendalam menjadi iman yang melahirkan keselamatan. Tetapi burung yang menggambarkan iblis datang mengambilnya. Merampas. Sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan hati kita? Masih terbukakah terhadap firman? Masih terbukakah terhadap teguran? Masih terbukakah hati kita ini terhadap nasihat? Masih terbukakah hati kita terhadap pengajaran? Amsal pasal 19. Amsal pasal 19. Ayat yang ke-16. Saya minta dipersiapkan terjemahan juga. Demikian Amsal 19 ayat yang ke-16. Ya. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menghina firman? Terjemahan bahasa sehari-hari. Terjemahan bahasa sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Iya. Orang yang mentaati perintah-perintah Allah akan selamat. Terus. Orang yang tidak menghargainya akan mati. Orang yang tidak menghargainya akan mati. Ya. Lebih jelas lagi keterangannya, firman Allah yang hidup. Demikian, orang yang berpegang pada perintah Allah akan terpelihara nyawanya. Terus tetapi orang yang mengabaikan perintahnya akan mati. Perintah itu bagaikan diabaikan. Tadi saya sudah singgung, merasa sudah mengerti, sudah dipahami, sudah tahu. Merasa tidak perlu karena sudah terbiasa dengan pola hidup tidak mengandalkan Tuhan. Merasa masih berkecukupan, masih lengkap, masih tersedia segala sesuatunya, sehingga tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Apalagi terlalu lama hidup dalam dosa, terlalu lama hidup dalam pembenaran diri sendiri. Ini membuat hati itu menjadi keras. Mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak direnungkan firman itu, sehingga firman itu tidak mendalam. Dia hanya di permukaan. Di tanah tepi jalan.
hanya di permukaan saja. Dia tidak mendalam. Maka iblis datang mengambilnya. Dikatakan tadi, ya, baik dalam kitab Markus maupun juga dalam Injil Matius, maka iblis ataupun burung-burung datang mengambil. Saudaraku, hati yang keras. Di situ kesempatan bagi iblis untuk datang masuk. Maka umat Tuhan diingatkan dari sejak perjanjian lama. Kalau hari ini engkau dengarkan suaranya, tolong keraskan hati. Bagaimana? Jangan keraskan hatimu. Ya. Sebab ketika mengeraskan hati ada kelanjutannya. Akan masuk kepada tipu daya. Sehingga Tuhan berjanji, sekalipun engkau mendengarkan suara, tetapi karena benih firman itu tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman, maka engkau tidak layak masuk kepada hari perhentian. Sampai Tuhan bersumpah. Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3. Demikian Ayat 15. firman Tuhan. Ya. Tetapi apabila pernah dikatakan, Terus. pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, Ya. janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ya. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Terus. Sekalipun mereka mendengar suaranya, Terus. bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Ya. Terus. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Ya. Terus. Bukankah mereka yang berbuat dosa Ya. dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Saudara bayangkan. Ayat 15 dimulai dari hati yang keras. Ayat yang ke-16 menerangkan. Mereka mendengarkan suara firman. Tetapi hati mereka keras. Sehingga mereka hidup dalam dosa. Dan endingnya mereka mati bergelimpangan di padang gurun. Ya, kalau kita naik ke atas dari ayat 7, 8 dan seterusnya, saudaraku, itu kan peringatan. Jangan keraskan hatimu. Ketika hatimu keras, nanti engkau akan kena kepada tipu daya dosa. Iya. Lompat saja, pasal 4 ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada, Ya. supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, Terus. sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ya, janji. Ya, masuk surga itu masih berlaku sampai hari ini. Masih terbuka? Saya mau tanya jemaat Tuhan, pintu anugerah masih terbuka? Amin. Ya. Masih terbuka. Kita sering nyanyikan pintu anugerahnya masih terbuka. Oh ye. Ya. Tetapi walaupun pintu anugerah itu terbuka, kalau hatinya keras, walau sudah mendengarkan firman Allah, coba terus lanjutkan. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Terus. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Tidak berguna sebab? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman karena dengan tidak mereka yang bertumbuh mendengarnya. dalam imannya. Ya, dengan mereka yang sudah mendengar firman itu. Nah ini bagaikan benih yang jatuh di tepi jalan. Dia hanya di permukaan saja. Dia dengar, tetapi tidak mendalam, tidak mengerti. Sehingga iblis merampasnya. Imannya tidak tumbuh. Maka apa kata Tuhan? Terus. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat kita perhentian. yang beriman, yang tumbuh iman kita akan masuk ke tempat perhentian. Ya, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Ya, terus. Seperti yang ia katakan, Ya. sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Tetapi bagi orang-orang yang hatinya keras, Tuhan berkata, aku bersumpah
sumpah dalam murkaku. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, Ya, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. tetapi mereka yang mengeraskan hati, Tuhan berkata, aku bersumpah mereka tidak akan masuk. Ya, sekalipun dari sejak semula penyelamatan itu sudah dikerjakan oleh Tuhan. Sejak di Taman Eden pun Tuhan sudah mengerjakan penyelamatan. Sampai di kayu salib pun Yesus sudah menyelesaikan penyelamatan itu. Dia berkata, sudah selesai, sudah genap. Tetapi selama kita tetap mengeraskan hati, Tuhan berkata, aku bersumpah, ia tidak akan masuk ke tempat perhentian. Sekalipun karya penyelamatan sudah dikerjakannya dari sejak semula. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah hati kita masih peka terhadap teguran? Apakah firman Tuhan atau belajar firman Tuhan itu hanya sekedar rutinitas? Apakah pemberitaan firman Tuhan di ibadah-ibadah itu ada bagian daripada? Bagaimana respon? Respon kita tahan buat menghadapi itu seperti benih yang dia tumbuh. Tangkap. Imannya tumbuh. Pengertiannya dan hingga datang ketika pencobaan, ketika panas datang, maka ia apalagi tanah apalagi batu tangkap ketika akan cepat kembali kepada bagian yang Kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, terus yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Ya, Tetapi sesudah matahari terbit, terus layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. iya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah Ya, orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. menerima firman itu. Segera menerima firman itu. Ya, firman itu dan segera menerimanya dengan tiap ayat, tiap kali. Ketika firman itu dibacakan, responnya di tanah berbatu tidak keras. Hanya tanah berbatu. Artinya tipis terbuka. Sehingga tidak berakar dalam. Tidak mendalam. Hubungannya dengan tidak mendalam. Maka ketika mengalami pencobaan, ujian, langsung
Lu kamu dukung orang untuk saling mendorong untuk sekarang siapa sehingga sedikit ragi sudah mengkafirkan. Akan lebih lagi kalau kita mundur kepada Galatia, Paulus berkata, "Lu pertama-tama aku kecil di tengah, kamu sangat bahagianya. Walaupun secara fisik aku kan, tetapi kamu menyambut aku, kamu menyambut aku seperti malaikat, bahkan seperti menyambut Tuhan sendiri. Karena betapa bahagianya Kak. Tetapi sekarang, di mana bahagiamu? Di mana semangat? Kenapa bisa berubah? Komitmen. Dia bisa mengurus diri. Bukan hanya baik, kita punya bayi. Dia kotor. Dia mau bangun, dimandi. Beban mati. Tidak bertumbuh dewasa. Tapi coba kalau jemaat tumbuh dewasa, bisa menolong yang lain, bisa membantu yang
12. Jarak 2. Yang paling tua umur berarti yang dewasa yang lain. Oh, maka kalau jemaat sudah bertumbuh dewasa, saudara bisa membantu yang. Tetapi kalau semuanya tidak dewasa, apalagi kurang perhatian. Rasul Paulus menyampaikan kepada Titus dalam jangan sampai ibadah pun nanti dianggap menjadi berke untuk jemaat pun gereja itu mengurus kehilangan. Galatia pasal 6 ayat 9 luar kepala. 2:3. Galatia 6 ayat 9, 2:3. Ini perintah. Ini perintah Tuhan. Ini harus dilakukan. Tetapi perlu kita mengerti, tidak selamanya perbuatan baik yang kita lakukan itu disambut dengan sikap yang kadangkala dianggap lalu timbul kita berbuat baik. Tidak semua orang bisa menerima kebaikan dengan sikap. Kita berbuat baik kepada orang lain. Belum tentu perbuatan baik kita itu disikapi dengan kedewasaan. Memang berbuat baik itu adalah perintah. Kalau kitab Efesus pasal 5 ayat 9 mencatat, ya, kebaikan itu adalah buah dari terang. Ya kan? Terang hanya berbuahkan kebaikan. Kebaikan, keadilan dan kebenaran. Jadi kalau kita berbuat baik, itu adalah buah dari kita hidup di dalam terang.
Tetapi sebagaimana tadi saya sampaikan, kebaikan itu tidak selalu disambut dengan sikap yang benar. Kebaikan itu, saudaraku, tidak selalu disikapi dengan sikap yang dewasa. Tidak. Tapi apakah kita berhenti berbuat baik? Tidak juga. Karena itu adalah perintah. Itu adalah buah dari terang. Ya. Saya mau sampaikan, jangan berhenti berbuat baik. Tetapi lakukanlah kebaikan itu, salurkanlah kebaikan itu dengan hikmat. Karena tidak semua orang menyambut kebaikan itu dengan hati yang tulus. Perlu hikmat. Kita Amsal mengajarkan kita begini. Amsal 14 ayatnya yang ke-15. Ayat 15. Kalau ada terjemahan firman Allah yang hidup nanti dipersiapkan. Coba sebentar. Demikian firman Tuhan. Iya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, Iya, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang yang bijaksana berhati-hati, waspada dalam semua tindakannya. Jadi bukan asal kita berbuat baik. Coba terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian. Ya. Orang bodoh percaya akan segala yang dikatakan orang kepadanya. Terus. Orang bijaksana mempertimbangkan baik-baik segala tindakannya. Ya. Jadi orang yang bijak mempertimbangkan segala sesuatu tindakannya. Dia pertimbangkan dulu dengan baik-baik. Kalau kubuat seperti ini, salah enggak? Kalau kubuat seperti ini, menjadi terbiasa enggak? Kalau kubuat seperti ini, menjadi manja enggak? Kalau kubuat seperti ini, menjadi merajalela, menjadi jadikah? Atau bagaimana? Orang bijak itu selalu mempertimbangkan baik-baik setiap tindakannya. Bisa ditangkap kan? Jangan berhenti berbuat baik. Tetapi perbuatan baik itu harus disalurkan dengan hikmat. Baru yang kedua, saudaraku, bahwasanya perbuatan baik itu harus ada batas yang sehat. Harus ada batas yang sehat. Dan tetap waspada. Roma 12 ayat 9 mencatat seperti ini. Ya. Janganlah kasih itu pura-pura. Tetapi ya, jauhilah yang jahat. Lakukanlah yang baik. Yang baik dilakukan. Tapi harus ada batasannya. Yang jahat harus dijauhi, dihindari. Jangan kebaikan yang kita lakukan justru melahirkan kejahatan. Niat yang jahat. Motivasi yang salah. Prinsip hidup yang sesat. Baru yang kedua, kita juga harus waspada, jaga hati. Amsal pasal yang keempat mencatat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sesudah kita berbuat baik, kita sendiri kecewa. Pernah begitu? Hah? Saudara sudah berbuat baik kepada seseorang. Tetapi kebaikan saudara itu tidak dihargai. Kebaikan saudara itu tidak dihormati. Kebaikan saudara itu dianggap suatu keharusan, kewajiban. Akhirnya saudara kecewa. Saudara berbuat baik, tetapi saudara tidak menjaga hatimu. Di akhir kebaikanmu yang lahir, yang muncul adalah kekecewaan. Maka tadi saya sampaikan bahwasanya kasih atau perbuatan baik itu harus dilakukan dengan batas yang sehat dan tetap waspada. Saya berikan contoh yang lebih gampang. Saudara jemaat Tuhan, kalau saudara anggap kami ini adalah orang tua saudara secara rohani, gembala saudara.
Kami tinggal di pastori di bawah. Saudara, ya, saudara boleh bebas. Saudara mau tidur-tidur di teras, saudara mau tidur-tidur di ruang tamu, saudara mau di dapur. Ya, kalau ada di situ yang bisa dimasak, silakan masak, silakan. Tapi ada batasannya. Saya punya kamar pribadi. Ada batasan sehat. Kalau saudara di ruang tamu, di dapur, di teras, terserah. Tetapi saya punya kamar pribadi. Kamar keluarga. Ada batasan. Saudara terbatas ke situ. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih. Kamar kami, kamar pribadi. Suami istri, anak. Ya paling yang ke sana si Holly, si Alisa. Yang keluarga yang lain saja pun itu gak pernah. Karena ada batas yang sehat. Anggap kan? Supaya kita bisa mengerti. Ya. Saudara yang terkasih, kita boleh berbuat baik, silakan. Saudara mungkin boleh berkata, "Oh, ini kan ya tempat tinggalnya gembalaku, orang tuaku, bapakku, mamaku, ibuku." Ya terserah. Tetapi ada batas yang sehat. Kita boleh melakukan perbuatan-perbuatan baik sesama jemaat. Boleh. Tetapi ada batasan yang sehat. Ya. Tadi saya sudah sampaikan, ya, gereja ini menangani saudara, menolong saudara secara rohani. Secara rohani. Bukan berarti nanti kalau saudara sakit, baru urusan gereja. Enggak. Saudara sakit, enggak punya biaya untuk berobat, itu bukan urusan gereja. Kalau saudara minta doa, silakan minta, kita doakan. Tapi kalau urusan soal biaya, bukan urusan gereja. Haleluya. Kalau gereja berbuat baik, ya, ada mungkin sebagian yang tergerak hatinya, lalu memberi, ya puji Tuhan. Tetapi tidak keharusan. Bukan wajib. Amin. Ya. Kalau saudara tidak punya sesuatu untuk dimakan, dimasak, gereja bukan wajib. Maka ada batas. Batas yang sehat. Oh, jangan berpikir, oh kami kan kasih persembahan. Persembahan saudara ini hangus. Gereja ini bukan STM yang punya iuran. Kalau dulu perjanjian lama, ya, kalau umat Tuhan kan bawa persembahan, lembu, domba, ya toh? Lalu itu disembelih, lalu dibakarlah itu di atas mezbah korban bakaran, hangus. Tuhan hanya menikmati keharumannya, itu kan hangus. Maka setiap persembahan itu hangus. Kalau saudara beli speaker ini, korban saudara ini hangus. Jangan katakan, itu speaker yang di sebelah kanan Pak Gem itu, aku yang beli. Korbanmu belum hangus. Ya, kau lihatnya sepatu Pak Gem itu dulu ku beli waktu ulang tahunnya. Persembahan kecuali iuran. Gereja bukan STM. Serikat tolong menolong. Ya. Kalau STM-nya ada iuran. Oke, kemana kita buat iuran kita ini? Jalan-jalanlah kita. Kan begitu kan? Ya, asal kita sepakat. Beda dengan persembahan hangus. Ya. Baik saudara, baik saya, apa yang kami persembahkan pun hangus. Kita persembahkan kepada hamba Tuhan, kita persembahkan kepada jemaat, kita persembahkan kepada pelayanan. Apa yang kita persembahkan? Hangus. Oh jangan pikir, oh kita kan masih punya
kas persembahan. Persembahan itu hangus. Beda dengan iuran. Ya, maka jemaat jangan berpikir, loh kita kan kasih persembahan. Ketika kita susah, wajib gereja menangani. Enggak. Bedakan persembahan dengan iuran. Haleluya. Supaya kita jangan keliru. Saudara yang terkasih, saya mau sampaikan. Ada batas yang sehat. Yesus mengasihi semua manusia. Semua. Tapi ada batasnya. Dikatakan begini satu ayat. Yohanes 2 ayat 24. Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Begitu ya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ya, saudara nanti boleh baca itu. Lebih jelas keterangannya dalam firman Allah yang hidup dan terjemahan sederhana Indonesia. Yesus mengasihi semua. Tapi ada batasnya. Batas yang sehat. Dia tidak mempercayakan dirinya. Karena dia tahu motivasi mereka. Dia tahu tujuan mereka. Hanya hendak memanfaatkan Yesus. Memanfaatkan mujizat. Ya, untuk memperoleh, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Maka Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita perlu dewasa. Bertumbuh melalui pengertian pemahaman kita akan kebenaran-kebenaran firman-Nya, supaya kita menjadi gereja yang dewasa, sehingga kita bisa hidup mandiri, tidak menggantungkan iman kita, hidup kita kepada orang lain, melainkan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan, ya saudaraku, dalam bagian yang